Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Baik. Oke, luar biasa sekali ya. Sangat menyenangkan sekali bagi saya bisa mendampingi Bapak dan Ibu semua di sini dalam pembelajaran Transformasi Posyandu yang merupakan salah satu dari rangkaian pelatihan workshop penguatan implementasi Posyandu di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, izin saya menginformasikan safety briefing bahwa pintu keluar ada di sebelah kiri belakang, dan saat nanti ada keadaan darurat, silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan evakuasi dengan tenang dan hati-hati melalui pintu yang sudah saya tunjukkan. Dan untuk proses pembelajaran, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa duduk dengan tenang dan fleksibel, dan bila ingin ke toilet, kami persilakan melalui pintu yang tersedia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hidayat Fatoni Amrullah. Saya lahir di Balikpapan tanggal 22 Juli tahun 1987. Latar belakang pendidikan saya S1 Mikrobiologi ITB, lulus pada tahun 2009, dan dilanjutkan dengan S2, lulus pada tahun 2017 di Magister Manajemen UI. Saya saat ini adalah Widaiswara Ahli Pertama dari BKPSDM Kabupaten Cilacap di bidang pengembangan kompetensi ASN. Saya juga sudah memiliki sertifikasi Certified Trainer level 3 BNSP yang saya dapatkan di tahun 2025. Untuk prestasi terakhir saya pernah mendapatkan juara harapan 2 lomba artikel Fitnas HPWI tahun 2025. Nah, saya juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa pada hari ini. Boleh nanti disebutkan nama dan asal unit kerjanya, dimulai dari Bapak yang di depan saya. Silakan Bapak. Izin perkenalan, nama saya Pak Rizal Arif Asmara, dipanggil Rizal. Saya dari Puskesmas Cilacap Tengah 2. Oke, Pak Rizal dari Puskesmas Cilacap Tengah 2. Di sebelah Pak Rizal ada siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Saputro dari Kecamatan Cilacap Selatan. Ya, saya panggil Pak Wahyu ya, Siap. dari Kecamatan Cilacap Selatan. Oke. Di sebelah sana ada ibu-ibu yang sangat cantik sekali, silakan. Perkenalkan, nama saya Leni Malina dari Puskesmas Cilacap Tengah 2. Ya, Ibu Leni dari Puskesmas Cilacap Tengah 2 juga ya. Di sebelahnya Ibu Lina siapa? Perkenalkan, nama saya Indrawati dari Puskesmas Cilacap Tengah 2. Ya, Ibu Iin ya. Mohon maaf tadi namanya Ibu Leni ya? Iya. Oh, maaf tadi saya salah sebut ya Ibu Leni. Mohon maaf. Ya. Jadi ada Ibu Leni dan Ibu Iin ya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke inti pembelajaran, saya ingin mengukur terlebih dahulu pemahaman Bapak dan Ibu terkait Posyandu. Nah, saya sudah menyiapkan kuis Kahoot, nanti silakan masuk melalui link yang sudah saya sebarkan, nanti diisi username-nya, dan mohon izin saya juga nanti mengoperasikan dari perangkat saya. Ya, di layar sudah ada nama-nama peserta kuis Kahoot yang memang sudah masuk semua ya dari Bapak dan Ibu. Mari kita mulai. Nanti tinggal dijawab saja lewat perangkat Bapak dan Ibu, jawaban yang menurut Bapak dan Ibu benar. Bila sudah tahu jawabannya, langsung dijawab. Menurut Anda, apakah Posyandu saat ini hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan? Boleh silakan langsung dijawab. Ya. Ini ada yang masih menjawab ya, dan ada yang menjawab tidak. Namun tidak apa-apa, sebenarnya jawabannya adalah yang tidak. Di sini nanti kita akan belajar bersama bahwa memang ada perubahan transformasi Posyandu yang sudah kita lakukan. Nah, izin saya mengembalikan lagi ke bahan tayangnya.
pembelajaran pada hari ini akan memberikan hasil yang kami harapkan adalah Bapak dan Ibu dapat menjelaskan transformasi posyandu dalam perspektif 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024. Dengan indikator bahwa Bapak dan Ibu dapat menjelaskan perubahan paradigma posyandu sebagai wadah pelayanan masyarakat dalam perspektif yang sudah saya sebutkan tadi, 6 bidang standar pelayanan minimal sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2024. Nah, manfaat pembelajaran pada hari ini bagi Bapak dan Ibu adalah nanti Bapak dan Ibu dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai transformasi posyandu dalam perspektif 6 bidang SPM, sehingga mampu memandang posyandu tidak hanya sebagai wadah pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah pelayanan masyarakat. Nah, sekarang di depan saya ada 4 situasi atau gambar. Silakan dari Ibu Leni mungkin bisa menceritakan secara singkat salah satu gambar yang ada di layar ini. Untuk gambar pertama, di posyandu ada pemeriksaan ibu hamil. Ya, pemeriksaan ibu hamil ya. Oke, luar biasa ya. Di sebelahnya ada Ibu Iin. Silakan, Bu. Ada pelayanan imunisasi bayi dan balita. Pelayanan imunisasi bayi dan balita ya. Oke. Mungkin dari Pak Rizal, Pak. Pemberian vitamin. Pemberian vitamin ya, yang memang sering kita temui di posyandu ya, Pak ya. Dari Pak Wahyu, silakan. Penimbangan berat badan anak. Penimbangan berat badan anak ya. Nah, memang keempat-empat hal ini sering kita jumpai pada posyandu pada umumnya yang kita kenal. Namun, setelah adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanannya tidak hanya terbatas pada sisi kesehatan saja. Sekarang ada 6 standar pelayanan minimal posyandu yang tidak hanya melayani dari sisi kesehatan. Nah, mungkin agar kita lebih memahami dari pengalaman Bapak dan Ibu yang kira-kira bisa kita kaitkan dengan posyandu, bisa diberikan contoh oleh Ibu Leni, kira-kira posyandu bisa mengintervensi apa pada pendidikan? Untuk di pendidikan, contohnya mungkin anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Oke, berarti kita bisa membantu anak putus sekolah untuk bisa memperoleh pendidikan. Di sebelah Bu Leni, Bu Iin, silakan Bu. Mungkin sarana dan prasarana untuk masyarakat. Oke, sarana prasarana untuk masyarakat yang di sisi pekerjaan umum. Oke, luar biasa. Mungkin Pak Rizal, Pak, silakan. Untuk mungkin perumahan rakyat itu aspeknya sanitasi. Sanitasi ya, Pak ya. Betul sekali, Pak. Memang saat ini banyak sekali persoalan terkait sanitasi yang kurang layak dan itu bisa diintervensi oleh posyandu. Nah, yang terakhir Pak Wahyu, Pak, bisa memberikan contoh intervensi? Untuk Ratikum Linmas lebih ke arah penjagaan keamanan lingkungan mungkin Pak. Ya, penjagaan keamanan lingkungan. Terus kemudian untuk yang sosial lebih ke penanganan ODGJ. Penanganan ODGJ ya, Pak. Ya, ini memang sangat luar biasa sekali ya, Pak. Karena juga mungkin di luar sana masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang masih belum kita bisa layani dengan baik ya. Oke. Nah, sebenarnya semua perangkat daerah itu juga bisa nanti terlibat di dalam 6 standar pelayanan minimal ini. Nah, saya akan menguji lagi setelah tadi kita sudah berdiskusi dan sharing bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu terkait transformasi posyandu yang sudah terjadi ya. Mari kita kembali lagi ke Kahoot. Izin saya mengoperasikan dari perangkat saya. Ya, ini tadi yang sudah kita rekap, namun masih ada soal yang kedua. Nanti silakan langsung dijawab saja dari perangkat Bapak dan Ibu ya. Saya coba sambil bantu bacakan. Posyandu mulai memperhatikan kebutuhan masyarakat selain kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan posyandu telah mengalami apa, Bapak dan Ibu? Oke, luar biasa ya. Semua sudah paham bahwa ada perubahan paradigma layanan yang terjadi di posyandu ya. Nah, mungkin ini sambil kita lihat saja tadi siapa yang paling cepat dan paling tepat. Ini nanti kita ranking. Namun ini hanya seru-seruan saja Bapak dan Ibu ya. Jadi ini hanya untuk seru-seruan saja agar kita lebih interaktif lagi dalam belajar hari ini. Ya, kita ucapkan selamat ya kepada Bu Leni yang peringkat 1, Bu Iin yang peringkat 2, dan Pak Rizal peringkat 3. Izin kita kembali lagi ke bahan tayang yang masih kita lanjutkan. Ya, dari proses yang tadi kita sudah diskusikan, mari kita coba refleksikan bersama ya. Perubahan paradigma posyandu ini, nah mungkin ada dua hal yang akan kita share ya. Yang pertama kesimpulan dan cara pandang. Nah,
saya ingin masing-masing peserta, Bapak dan Ibu bisa berikan satu kata yang menggambarkan perubahan paradigma posyandu ini. Mungkin dimulai dari Ibu Leni. Untuk kata. Ya. Meluas. Meluas, oke. Bu Iin, silakan Bu. Lebih mendekat ke masyarakat. Mendekat ke masyarakat, berarti mendekat ya, oke. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Kesimpulan dari saya menyeluruh. Menyeluruh, oke. Karena tadi sudah banyak sekali ya Pak pelayanannya ya. Dan Pak Wahyu Pak, silakan. Bermanfaat. Bermanfaat ya. Oke, kalau boleh kita rangkum, meluas, mendekat, menyeluruh, dan bermanfaat. Oke, luar biasa sekali. Dan selanjutnya yang terkait cara pandang. Nah, saya ingin Bu Leni bisa memberikan ya, kenapa perubahan paradigma ini terjadi nih Bu. Kira-kira seperti apa Bu? Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, bila kita kaitkan juga dengan urgensi 6 bidang SPM Posyandu ini, maka memang diperlukan adanya transformasi posyandu. Nah, mungkin tadi sudah disebut oleh Bu Leni ya, bahwa memang kebutuhan masyarakat itu yang membuat perluasan dari pelayanan yang ada di dalam posyandu. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada semua yang ada di sini, dari perubahan transformasi posyandu yang terjadi, kira-kira itu hanyakah untuk perluasan kegiatan saja atau perluasan cara melihat kebutuhan masyarakat? Kebutuhan masyarakat. Oke, luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Kita berikan aplaus ya buat kita semua. Berarti kita semua sudah paham bahwa perubahan posyandu itu terjadi karena adanya cara kita melihat kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Karena tidak hanya pelayanan kesehatan saja yang kita layani, tentunya ada lagi hal-hal lain yang tadi termasuk di dalam 6 standar pelayanan minimal. Nah, bila kita mengibaratkan posyandu, mungkin di sini semua sudah pernah mengonsumsi minuman suplemen harian ya. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan 6 SPM posyandu itu dalam gambaran seolah-olah itu adalah minuman harian kita. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu Leni, Bu. Kira-kira kalau dari sisi pendidikan bisa memberikan apa ya, Bu? Dari pendidikan bisa Mencerdaskan masyarakat ya, oke. Dari Bu Iin, terkait kesehatan? pelayanan kesehatan yang lengkap. Yang lengkap ya. Dan poinnya adalah nanti agar masyarakat sehat. Ya, betul. Pak Rizal, silakan Pak. Kalau untuk pekerjaan umum memberikan rasa kenyamanan. Kenyamanan. Mengurangi infrastruktur. Infrastrukturnya ya, karena mereka sudah menikmati infrastrukturnya dengan baik. Dan juga perumahan rakyat, Pak? Perumahan rakyat memberikan kelayakan. Kelayakan. Ya, agar nanti masyarakat punya rumah yang layak ya, Pak ya. Dari Pak Wahyu mungkin, Pak, silakan. Baik, untuk Teratibum Linmas itu sepertinya mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib. Ya, aman dan tertib ya bagi lingkungan. Itu Yang untuk di sosial? sosialnya peduli. Peduli ya. Agar kita semua bisa peduli dan saling membantu ya, Pak ya. Betul. Baik, luar biasa sekali. Dan selanjutnya, untuk hari ini jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada bit.ly/mikroposyandu ya, agar nanti yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan sertifikat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu pada pembelajaran hari ini. Sangat luar biasa sekali diskusi kita dan sharing kita. Semoga bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua dalam meningkatkan pelayanan kita melalui transformasi posyandu. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat posyandu! Semangat!